Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi mekatronika. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang mekatronika. Ya, ini merupakan materi di perkuliahan pengantar mekatronika. Nah, diskusi nanti akan saya bagi menjadi 4 topik besar. Di mana topik yang pertama adalah membaca tanda-tanda zaman. Topik yang kedua adalah material handling. Topik yang ketiga adalah mekatronika. Dan topik yang keempat itu membedah elemen mekatronika. Nah, kita mulai dari membaca tanda-tanda zaman. Nah, tanda-tanda zaman di sini yang akan saya sampaikan adalah terkait perubahan yang ada di industri. Jadi industri itu sekarang telah mengalami perubahan proses produksinya, gitu ya. Nah, sebelumnya proses produksi itu dilakukan secara massal, gitu ya. Jadi kalau kita ada proses otomasi di sana, otomasinya itu untuk mengerjakan produk yang sama dalam kuantitas yang banyak, gitu ya. Nah, tetapi permintaan manusia itu telah mengalami perubahan. Nah, di mana industri tadi itu kan memproduksi barang atas permintaan dari konsumen atau dari manusia. Nah, perubahan apa yang terjadi di permintaan? Jadi sekarang itu konsumen itu menginginkan bermacam-macam produk, gitu ya, bermacam-macam produk. Jadi variasinya banyak, tetapi kuantitasnya sedikit-sedikit, gitu ya. Jadi yang semula industri itu memproduksi barang dengan kuantitas yang banyak, full automation di situ, terus kemudian variasinya sedikit, itu sekarang mesinnya harus mengalami perubahan. Ya, karena apa? Produk ini selalu berubah, gitu ya. Permintaannya selalu berubah dan kuantitasnya tidak banyak. Kalau kita mesin kita itu tidak bisa fleksibel, maka yang terjadi mungkin mesin kita nanti tidak akan bisa memproduksi permintaan pasar, sehingga otomatis nantinya produk kita tidak laku di pasaran, tidak ada yang beli, dan itu bermasalah buat industri. Jadi kata kuncinya di sini adalah fleksibilitas. Ya, fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini dituntut untuk dilakukan di industri supaya bisa memenuhi permintaan manusia tadi. Ya, permintaan akan barang dengan jumlah yang sedikit tapi variasinya banyak. Nah, fleksibilitas itu terjadi di mesin produksi, gitu ya. Jadi mesin produksi yang ada di industri itu dibutuhkan semakin fleksibel, ya, harus semakin fleksibel. Dan supaya sistemnya itu fleksibel, maka sistemnya itu harus lebih cerdas. Nah, kecerdasan itu ada di otak, ya, kayak kita manusia di sini. Kita punya rangka badan kita punya otot-otot, kemudian saraf-saraf sinyal di situ, dan kita juga punya otak. Nah, dengan otak di sini kita menjadi lebih fleksibel, gitu ya. Dengan otak ini kita menjadi lebih fleksibel. Nah, zamannya sudah berubah seperti itu. Jadi mesin yang dulunya itu bisa memproduksi massal, sekarang sudah mulai ditinggalkan. Mesinnya harus yang fleksibel. Oke. Nah, proses produksi tentunya akan banyak sekali, ya. Proses produksi di industri banyak sekali, ya. Ada proses manufaktur, dan yang paling utama adalah juga ada proses handling. Di dalam proses produksi secara keseluruhan itu kita melihat ada satu proses yang itu common di semua jenis industri, yaitu material handling, ya. Maka kita fokus yang kedua. Nah, untuk
bicara tentang material handling. Jadi material handling itu adalah artinya untuk menghandling material, untuk memindahkan, mengorientasikan material supaya bisa diproses dengan lebih efisien dan sebagainya. Itu ya. Nah, diskusi tentang material handling akan saya awali dengan di sini, gitu ya. Ini ada satu kotak, gitu ya. Saya gambar dengan spidol warna hitam dan kemudian ada garis dua, satu warna biru dan satunya warna merah. Nah, kita asumsikan ini adalah permintaan pasar, gitu ya. Permintaan untuk memproduksi gambar ini, ya. Industri ada permintaan seperti itu. Nah, tentunya industri harus berpikir bagaimana caranya membuat ini, bagaimana caranya membuat ini yang paling efisien, sehingga nanti kita bisa mensuplai gambar ini atau produk ini ke pasar itu dengan lebih cepat, lebih murah, dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan. Ya. Nah, untuk membuat ini, maka kan saya perlu karena di sini spidol berarti ada 3 spidol di situ. Nah, misalnya di sini spidol saya letakkan di depan saya. Terus kemudian saya melakukan proses produksi yang ada di sini. Nanti teman-teman coba perhatikan. Oke? Saya sekarang mengambil spidol warna hitam. Terus kemudian saya gambar di sini. Ya, selesai, saya letakkan lagi di sini. Kemudian saya gambar yang warna biru. Selesai, saya letakkan lagi di depan sini. Kemudian saya gambar yang warna merah. Proses produksinya selesai. Saya sampaikan. Ternyata untuk memproduksi itu saya butuh waktu yang lama, gitu ya. Pasar tidak mau. Saya maunya lebih cepat. Nah, kita harus berpikir di sini, bagaimana caranya mempercepat proses produksi. Ya. Apakah kita menggambar ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, artinya mesin yang nantinya memproses itu mesinnya harus lebih cepat lagi, itu juga bisa mengurangi waktu produksi, tetapi tidak signifikan. Ya. Nah, perlu saya sampaikan, kalau dilihat secara global, proses produksi yang ada di industri itu terbagi menjadi 2. Satu adalah proses yang ada added value-nya, ya, yang ada added value-nya yang itu manufaktur, ya, proses manufakturnya. Terus kemudian ada proses yang non added value tapi yang harus dilakukan, gitu ya. Yang tidak ada nilai tambahnya tetapi harus dilakukan supaya proses di sini berjalan dengan lancar. Nah, sebagian besar proses di sini yang tidak ada added value-nya di sini itu adalah material handling. Jadi di industri 20% proses itu adalah real proses yang ada added value-nya. Tetapi 80% proses yang lain itu adalah proses material handling yang di situ tidak ada added value-nya. Ya, makanya untuk berproses secara keseluruhan berarti ada 80% untuk material handling dan 20% untuk material yang memang ada added value-nya. Nah, saat sebelumnya industri selalu berpikir bagaimana mempercepat proses ini. Mesinnya ditingkatkan kecepatannya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat 100%, di sini hanya 20%, ini perubahannya sangat sedikit. Kalau misalnya ini lebih cepat, katakanlah 10% menjadi itu ya, maka totalnya tetap 90% waktunya. Nah, maka strategi industri sekarang adalah berpikir tentang non-added value activity yang ada di sini, yaitu material handling. Ya, nah material handling ini karena 80%, maka saat kita bisa membuat proses di sini efisien, maka proses secara keseluruhan itu menjadi jauh lebih efisien, itu ya. Nah, bicara tentang material handling di sini karena 80% kegiatan yang ada di industri itu adalah material handling, maka kita mekatronika yang ada di sini ini adalah fokusnya di material handling.
Nah, karena kita bicara tentang mekatronika, sistem otomasi, maka material handling yang ada di sini itu dibuat otomatis. Nah, jadi kita fokus ke automatic material handling. Begitu ya. Nah, tadi kembali lagi ke sini. Jadi saat tadi kita memproses di sini, itu ternyata proses yang paling lama itu adalah saat saya menghandling spidol dari lokasi di mana spidol tadi ditempatkan ke lokasi produksi. Jadi saat saya ambil spidol warna hitam, kemudian selesai warna biru, selesai warna merah, itu prosesnya terlalu lama. Untuk menggambar ini butuh cepat, tetapi mengambil spidol bolak-balik itu butuh waktu yang lama. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya proses menjadi lebih efisien. Yang tadi saya lakukan, berarti spidolnya ketiga warna ini harus saya dekatkan dengan lokasi produksi, gitu ya. Nah, dengan saya mendekatkan lokasi produksi di sini, ya saya bisa mengambil dengan cepat, dengan mudah. Maka saat saya menggambar, ya, kemudian saya menggambar lagi yang warna biru, kemudian saya menggambar lagi yang warna merah. Nah, ini proses secara keseluruhan jauh lebih cepat. Ya, saat kita bisa mengurangi waktu untuk material handling. Ya. Nah, jadi kenapa topik besar kedua kita adalah material handling? Karena program studi mekatronika yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma ini fokusnya adalah di automatic material handling. Gitu ya. Nah, jadi saat tadi kita sudah tahu permintaan akan fleksibilitas, demikian pula di proses material handling itu juga butuh fleksibilitas, butuh kecerdasan dia sehingga bisa menghandling dengan lebih efisien. Nah, karena kita bicara masalah automatic material handling, maka topik berikutnya adalah mekatronika. Ya, jadi peralatan yang ada di industri itu supaya lebih fleksibel, maka dia harus lebih cerdas. Nah, mekatronika di sini muncul. Jadi peralatan yang ada di industri kalau kita bedah gitu ya, di situ ada namanya sistem mekaniknya, kemudian ada sistem elektroniknya, kemudian ada sistem kendalinya, kemudian ada komputernya, ya sebagai otak. Ya, nah irisan antara sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali dan komputer inilah yang disebut dengan mekatronika. Ya, jadi untuk memenuhi permintaan yang fleksibel tadi, maka sistem yang ada di industri harus lebih fleksibel, lebih cerdas. Ya, itulah kenapa mekatronika ini semakin berkembang di industri. Karena tadi dengan mekatronika sistem yang ada di industri, mesin-mesin yang ada di industri menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih cerdas. Ya. Nah, itu adalah mekatronika. Jadi di sini saya perlu menekankan bahwa dengan belajar mekatronika, menguasai kompetensi bidang mekatronika, ini Anda akan bisa betul-betul membuat industri itu menjadi lebih efisien, lebih fleksibel, lebih cerdas ya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh industri. Industri butuh orang-orang yang bisa membuat peralatannya menjadi lebih fleksibel, lebih cerdas untuk memenuhi kebutuhan akan pasar, gitu ya. Nah, kemudian topik kita selanjutnya itu adalah membedah elemen mekatronika. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa elemen mekatronika di sini ada sistem mekanik. Terus kemudian ada sistem elektroniknya. Ketiga, ada sistem kendalinya. Yang keempat, ada sistem untuk
ada komputernya ya, sistem untuk komputernya. Ya, ada sistem untuk komputernya. Nah, keempat elemen inilah yang nanti akan kita bahas secara detail di kuliah pengantar mekatronika. Karena untuk belajar mekatronika tentunya kita harus menguasai tentang elemen-elemen pembentuknya. Kira-kira seperti itu. Nah, di video saya sebelumnya itu saya sudah menunjukkan beberapa sistem mekatronik yang ada di laboratorium di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, ada automatic food and beverage. Kemudian ada modular production system. Kemudian ada assembling dan handling menggunakan robot. Ya. Nah, semua sistem yang ada di situ itu adalah mekatronik. Gitu ya, sistem mekatronik. Di mana sistem mekatronik yang ada di situ itu ada fungsi ini, material handling. Ya, ada fungsi untuk material handling. Nah, maka saat kita nanti fokusnya adalah automatic material handling, maka elemen mekatronikanya, baik sistem mekanik, elektronik, kendali, dan komputer ini adalah elemen-elemen yang digunakan untuk mekatronika di dalam automatic material handling. Itu ya. Nah, jadi kalau kemarin kalau kita bicara di sini berarti sambil teman-teman juga flashback tentang video kemarin yang saya share. Saat di alatnya kemarin kita ada AFB, ya, Automatic Food and Beverage, ada MPS, Modular Production System, ada robot handling, ya, robot untuk assembling dan handling. Nah, ini semua yang ada di sini itu adalah fokus untuk proses produksi dan di dalamnya ada banyak sekali material handling. Nah, maka kita akan membedah. Saat kita bicara di sini material handling, apa saja yang ada, gitu ya. Teman-teman sambil bisa melihat video yang sebelumnya kemarin. Nah, yang ada di sini saya gambarkan, gitu ya. Yang pertama kemarin adalah robot. Ya, robot. Terus kemudian ya dari peralatan yang ada di sini kita bisa kategorikan yang material handling apa yang ada di sana, ya. Yaitu peralatan yang fungsinya untuk memindahkan, untuk mengassembling, mengorientasikan, gitu ya, benda kerja sesuai dengan posisi, sesuai dengan orientasi yang diinginkan, gitu ya. Pertama adalah robot. Yang kedua itu adalah konveyor, ya. Peralatan yang kedua adalah konveyor. Yang ketiga itu adalah rotary table. Ya, rotary table. Terus yang ketiga, empat, apalagi di situ? Ada feeder, gitu ya. Feeder. Itu atau istilahnya adalah magazine. Ya, ada feeder atau magazine. Oke. Ada robot, ada konveyor, ada rotary table, ada feeder atau magazine. Ada apa lagi yang fungsinya untuk menghandling? Ya, kita lihat coba lihat dari video sebelumnya. Nah, jadi ada robot, konveyor, rotary table, kemudian feeder. Di sini mungkin masih ada banyak lagi, gitu ya. Nanti kita explore lagi. Tentunya ada peralatan-peralatan handling apalagi yang ada di sana.
Nah, ini adalah terutama yang ada di sini itu ya. Ini adalah untuk storage ya. Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) gitu ya. Ini digunakan untuk storage. Ini saya kira ini adalah peralatan yang utama. Kemudian di dalam handling ada juga namanya AGV, ya, Automatic Guiding Vehicle. Jadi kalau di alat di sini mungkin tidak yang ada di AFB, FPS dan Rotary Assembly di sini tidak ada, tetapi di industri untuk memindahkan material dari mesin satu ke mesin yang lain, dia membutuhkan satu alat selain konveyor, dia juga bisa menggunakan AGV, Automatic Guiding Vehicle. Ya. Nah, ini kira-kira adalah peralatan material handling yang ada di industri. Nah, semuanya yang ada di sini ini adalah peralatan mekatronik, gitu ya. Baik robot, konveyor, rotary table, feeder, ASRS, AGV ini adalah peralatan mekatronik ya, sistem mekatronik. Berarti di dalamnya di sini tentunya ada sistem mekaniknya, ada sistem elektroniknya, ada sistem kendalinya, ada sistem komputernya, ya. Nah, jadi karena ini digunakan untuk handling material, gitu ya. Kita nanti harus membedah untuk robot itu apa saja yang perlu kita kuasai, gitu ya. Tentunya kita harus tahu jenis-jenis dari robot, ya, jenis-jenis dari robot, gitu ya. Nah, robot di sini itu biasanya dibagi menjadi dua elemen, gitu ya. Untuk mekaniknya, gitu ya. Sekarang kita mau bicara untuk yang mekanik dulu, gitu ya. Robot itu dibagi menjadi satu adalah manipulatornya, manipulator. Yang kedua adalah end effectornya. Ya, end effectornya. Oke. Nah, inilah yang paling penting. Nah, kemudian saat kita bicara manipulator, di sini juga ada banyak tipe manipulator. Jadi untuk memenuhi gerakan yang ada di industri itu ada beberapa jenis manipulator, di mana jenis tadi mungkin jenis A itu cocok untuk aplikasi tertentu, jenis B cocok untuk aplikasi yang lain. Jadi tidak bisa mungkin jenis A kita paksakan untuk mengerjakan produk yang lain yang itu tidak sesuai, maka produksinya menjadi tidak efisien. Oke. Nah, kemudian konveyor, ya, dimana di dalam sistem konveyor di situ ada banyak sekali konveyor, gitu ya. Yang kemarin kita ada itu adalah belt konveyor, ya. Terus kemudian yang kedua menggunakan screw konveyor. Yang ketiga menggunakan penggetar, ya, vibratory konveyor. Nah, tentunya masih banyak lagi ya jenis-jenis konveyor ya. Ada apron konveyor ya yang nanti jalannya di atas gitu ya. Ada konveyor yang nantinya memindahkan secara kontinu. Terus rotary table yang ada di sini ya, ini biasanya digunakan untuk proses produksi ya, untuk proses produksi misalnya yang berurutan. Jadi kalau rotary table ini bisa diputar dengan sudut tertentu gitu ya, untuk proses A, kemudian diputar lagi proses B, diputar lagi proses C ya, sehingga produksi menjadi lebih efisien gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara magazine ya, tentunya di sini saat nanti magazine ini jadi proses produksi itu perlu suplai barang dengan posisi dan orientasi yang selalu sama sehingga produksinya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, maka feeder atau magazine di sini fungsinya adalah mensuplai barang untuk proses selanjutnya di posisi dan di orientasi yang sama. Misalnya akan diambil oleh robot, maka feeder ini harus mensuplai barang di lokasi tertentu, di orientasi tertentu sehingga robot bisa mengambil
dan mengassembling dengan benar. Ya, feeder yang ada di sini, yang ada kemarin kita lihat ada untuk magazine untuk piston, gitu ya, pakai gravity feeder, gitu ya, pakai gravity feeder. Terus yang kedua, kemarin ada magazine yang mensuplai untuk spring dan mensuplai untuk tutup, ya. Ada magazine untuk suplai spring dan tutup, gitu ya. Ini saya sebutkan adalah ada sistem linear magazine. Ya, karena nanti hanya gerakan-gerakan linear saja. Ya. Terus kemudian ada ASRS yang digunakan untuk menyimpan di gudang, gitu ya. Bagaimana mengambil barang yang mentahnya, terus kemudian menyimpan di gudang barang jadinya untuk selanjutnya dipasarkan. Itu ASRS. Nah, automatic guiding vehicle di sini tentunya adalah sistem untuk kendaraan, gitu ya, yang mengikuti jalur, ya, biasanya menggunakan jalur berupa garis tertentu dengan sensor cahaya, atau menggunakan garis dengan magnet, atau menggunakan sensor kompas misalnya, gitu ya. Nah, fungsinya di sini hampir sama dengan konveyor, tetapi ini jauh lebih fleksibel karena apa? Karena dengan konveyor di sini kita konstruksinya besar, tapi kalau di sini konstruksinya kecil dan dia bisa berjalan kemana-mana. Hanya kelebihannya kalau konveyor ini continue, gitu ya. Kalau AGV tentunya dia intermittent, ya, dia mengirim barang di satu sisi, berarti di sini harus menunggu AGV-nya sampai di sini, gitu ya. Oke, itu adalah bagaimana di dalam proses yang ada di AFB MPS Robot Assembly di sini ada sistem-sistem subsistem mekatronik, ya, di situ. Jadi mekatronik di AFB itu, ya, sistem secara keseluruhan, di dalamnya ada subsistem yang ada di sini, gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas itu satu persatu. Nah, kemudian apa yang ada di sini ini adalah kalau kita bicara sistem mekaniknya. Maka saat kita bicara sistem elektroniknya, gitu ya, sistem elektroniknya apa yang digunakan untuk mendukung proses ini berjalan, di situ yang paling utama adalah dibutuhkan sensor, yaitu untuk elemen input, ya, bisa berupa sensor atau tombol. Nanti di robot dia supaya bisa tahu posisinya, dia butuh sensor. Nah, sensor apa yang dibutuhkan untuk mengetahui posisi? Demikian pula konveyor, rotary table, dan semuanya. Itu membutuhkan sensor, ya, sebagai elemen input untuk mengetahui posisi. Nah, di sini adalah bagian untuk sistem elektroniknya. Jadi nanti kita akan belajar sensor. Terus kemudian supaya ini bergerak, ya, supaya dia bergerak, itu nanti akan membutuhkan elemen mekanik maupun elektronik yang ada di situ. Ini adalah aktuator yang memberikan gaya, robot yang menggerakkan robot, gitu ya. Kalau konveyor berarti yang menggerakkan konveyor, rotary table yang menggerakkan rotary table. Ini aktuator. Nah, aktuator ini sebagai output, ya, sebagai output dari kendali, ya, sebagai output dari kendali, ya. Jadi sensor mendeteksi posisi-posisinya, aktuator memberikan gayanya untuk dia berjalan, gitu ya. Nah, kemudian di sini sistem kendali dan komputer, ya, yang ada di sini. Nah, di sini ada sistem yang terakhir, yaitu kendali dengan komputer. Kendali dengan komputer, gitu ya. Nah, ini adalah saya kategorikan sebagai elemen untuk kontrol, ya, sehingga lengkaplah sistem mekatronik kita untuk aplikasi material handling yang ada robot, konveyor, rotary table, feeder ini. Nanti
di samping sistem mekaniknya yang ada di sini, berarti di sini nanti kita bicara sistem mekaniknya, kemudian nanti bicara sensornya, gitu ya, bicara aktuatornya, terus bicara kendali atau komputernya, gitu ya, sehingga kita bisa nantinya menguasai bidang mekatronik untuk aplikasi material handling, ya. Terutama untuk kompetensinya kita harus bisa mengoperasikan, kemudian kita harus bisa merancang, ya, mendesain, kita harus bisa merawat, memperbaiki, gitu ya, jika di sini terjadi kerusakan, gitu ya. Nah, inilah yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester ini, sehingga kita bisa nantinya kompeten di dalam bidang mekatronika sebagai introduction, sebagai awalan teman-teman, gitu ya, sehingga nantinya selama 3 tahun di sini teman-teman bisa dengan mudah menguasai kompetensi bidang mekatronika, ya. Nah, nanti kayak robot misalnya manipulator, jenisnya apa saja, misalnya ada yang artikulasi, ada yang skara, ada yang cylindrical, spherical, delta, gitu ya, kartesian, gitu ya, and efektornya. Ini jenisnya bagaimana, ada yang tools, misalnya untuk painting, untuk welding, gitu ya. Terus ada yang gripper, gripper bisa mechanical gripper, bisa vacuum gripper, bisa magnetic gripper, dan sebagainya, ya. Nah, kita harus menguasai di situ. Nah, nanti dari sistem mekanik ini juga akan kita bagi lagi, ya, dari sistem-sistem yang ada di robot. Jadi sistem mekanik itu nanti pasti terdiri dari elemen-elemen mekanik. Nah, maka di dalam belajar untuk sistem mekanik ini kita juga harus tahu elemen-elemen mekanik penyusunnya, ya. Terutama adalah elemen-elemen standar. Kenapa? Karena nanti di dalam sistem-sistem mekanik yang ada di sini pasti membutuhkan elemen mekanik standar tadi, ya. Misalnya contohnya, karena di sini perlu poros yang berputar, pasti butuh bantalan atau bearing, gitu ya. Itu adalah elemen mekanik penting yang harus Anda kuasai, gitu ya. Nah, bearing itu ada yang bantalan luncur, ya. Terus kemudian ada bantalan untuk peluru, gitu ya. Jenisnya bagaimana, standarnya bagaimana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah sistem yang ada di industri, maka kita harus tahu standar-standar yang ada. Jadi semua elemen-elemen ini sudah dibuat standar, sehingga nantinya bisa saling bertukar, kita bisa memproduksi barang dengan jauh lebih efisien. Bearing atau bantalan, ada kopling, terus kemudian ada poros, ada roda gigi, ada belt, yang itu semuanya ada standarnya. Jadi nanti kita tinggal mengikuti standar yang ada sehingga jauh lebih efisien sistem kita. Nah, itu kira-kira diskusi kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.